Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya lah kita bisa berkumpul bersama di Masjid Al-Mahdi. Sholawat berserta salam kita ucapkan atau kita tujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suri teladan kita. Karena dengan bersolawat kita berharap syafaat beliau nanti di hari kiamat. Nah, seperti biasa kita tadabbur, kita mencoba belajar untuk memahami Al-Quran dan berusaha mengamalkannya dengan waktu yang singkat ya. Kali ini saya akan baca surat Al-Hadid, sama seperti Ustadz Abu kemarin ya, surat Al-Hadid. Tapi saya ini naik ke atas nih. Saya ayat ke-16, kemarin Ustadz Abu ayat ke-20 ya. Saya ayat ke-16. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Artinya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang sangat panjang hingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Kalau kita lihat dari sekilas ya, ayat ini yaitu mengajak kita untuk khusyuk ketika kita mengingat Allah. Untuk ayat ini sebenarnya banyak riwayat ya, banyak riwayat yang sampai, yaitu dari Ibnu Hatim ya. Baik, saya risih. Banyak riwayat yang menjadi sebab turunnya ayat ini, yaitu yang pertama bisa kita lihat sini ya. Kita lihat asbabun nuzul. Nah, di sini yang pertama dari riwayat Ibnu Abi Hatim, yaitu dari Muqatil bin Hayyan, bahasanya para sahabat itu sering bersenda gurau
ya bersunda gurau, atau kalau kita bilang mungkin ya saking apanya bersunda gurau itu tertawa terbahak-bahak. Jadi kan kalau tertawa terbahak-bahak itu melalaikan kita kan dari mengingat Allah. Makanya ini salah satu asbabun nuzulnya itu. Biasanya mereka udah beriman tetapi belum khusyuk ketika dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itu masih, jika tertawa itu terbahak-bahak kan, dan tidak. Seharusnya orang-orang yang beriman itu benar-benar khusyuk, akan benar-benar khusyuk, rendah hati ketika mengingat Allah, atau kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lupa, tidak lalai dari mengingat Allah. Ini salah satu riwayat yang sampai. Namun banyak riwayat lain dari Ibnu Hatim lagi, dari Ibnu Hatim lagi, yaitu dari As-Sudi, yaitu dari Qasim, yaitu para sahabat minta cerita dari Rasulullah kan. Bahasanya para sahabat itu minta ceritanya, Rasulullah ceritalah gitu kan. Seperti itulah. Kira-kira seperti itu kan. Maka Allah membacakan surat Yusuf ayat 3, yaitu yang bunyinya itu kira-kira seperti ini. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, yaitu kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik kan, itu seperti itu. Tetapi para sahabat mungkin bosan ya dengan jadi minta cerita yang lain kan, dan minta cerita yang lain kan itu. Maka turunlah ayat ini kan, turunnya seperti itu. Jadi seharusnya mereka khusyuk, patuh tunduk ketika apa yang disampaikan Rasulullah kan. Minta cerita ketika Rasulullah bercerita kurang, kok ini aja, seperti itulah, mungkin kira-kira seperti itu ya. Jadi maka turunlah ayat ini. Sebenarnya ada beberapa riwayat ya, namun apa yang pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini, yaitu pertama, Allah mengajak kita untuk melembutkan hati secara total kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang beriman hendaknya selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dikala sendirian maupun ketika kita ramai. Apalagi ketika kita sholat kan, seharusnya ini kan. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah sampai derajat itu? Mungkin kalau saya mungkin belum ya. Kadang memang saya itu kemana-mana pikirannya. Kadang begitu sholat ke kebun juga. Itu. Jadi kita dengan ayat ini mungkin kita diajarlah beramai-ramai. Terutama saya sendiri ya yang menyampaikan, karena memang saya sendiri kadang memang kemana-mana juga pikirannya ya. Jadi tapi ayat ini bukan untuk sholat aja, tidak ya. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu diajak khusyuk untuk mengingat Allah. Yang kedua yaitu untuk melembutkan hati kita ya, yaitu untuk melembutkan hati kita agar tidak keras ketika kita menerima nasihat atau kita mempelajari ayat Al-Quran atau hadis-hadis ya. Kadang kan ada sih dinasehati itu hatinya keras akan itu kan. Kita beriman tapi ketika diberi nasihat
menolak kan ya mungkin ini terjadi nih kandungan sekarang ini mungkin kita banyak karena banyak firqah kan itu ketika dinasihati sama kelompok yang lain tidak mau dia. Nah, itu artinya keras nih artinya merasa benar merasa paling sudah merasa paling udah benar padahal belum tentu apa yang mereka miliki itu benar kan. Nah, ini ada kan untuk melembutkan hati. Ketika dinasihati siapapun yang menasihati apalagi ketika salah ya maka kita harus melembutkan hati kita. Seperti itu. Jadi ini mengapa mereka bertengkar atau kelompok-kelompok yang menjadi banyak karena saling keras tidak mau lembut. Kan contohnya ketika datang Muhammad Qasim membawa berita dari langit kan menolak artinya keras hatinya masa iya orang kayak gini seperti ini begini kan. Nah, itu contohnya ya ini para ulamanya aja keras apalagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Orang yang punya ilmu aja keras ketika disampaikan menolak dan mengejek pula kan seperti itu padahal mereka mempunyai ilmu katanya beriman kepada Allah. Ini ajakan kepada kita semua orang-orang yang beriman apabila dinasihati maka kita harus melembutkan hati kita. Yang kedua yang ketiga kita harus bertaubat ya agar kita selalu hatinya lembut karena orang-orang terdahulu mungkin lalai dari bertaubat. Makanya Rasulullah sendiri satu hari itu dalam riwayat ada yang 70 kali bertaubat ya, ada yang 100 kali dalam riwayat. Ada riwayat dari kalau saya tidak salah ya Ibnu Umar mungkin ya, itu Rasulullah kalau duduk itu membaca katanya Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim itu 100 kali kan. Nah, kalau tidak salah itu dari Ibnu Umar saya tahu, tapi bunyinya seperti itu. Robbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampuni aku, terima tobatku, sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat. Supaya hati kita lembut, tidak mengeras. Supaya kita dalam ayat ini tunduk. Apa tadi bunyi ayatnya? Alam ya ini lagi ya. Karena keras hati itu bagian dari azabnya, azab batin. Kalau keras, karena sudah azan kita cepat sedikit lah. Jadi untuk mengobati keras hati ini mungkin kita bisa yaitu berzikir kepada Allah, mengingat Allah dengan perenungan yang mendalam, tidak asal kita ucap atau kita benar-benar namanya zikir ini benar-benar merenung ya, merenungi ayat Allah, merenungi cita-cita Allah dengan cita-citaan Allah. Jadi itu untuk melembutkan hati kita agar kita tidak keras. Kemudian bisa juga membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Nah, seperti inilah kita kan sendiri dibaca, dipahami, diulang-ulang, itu bisa melembutkan. Makanya para orang-orang terdahulu itu ketika membaca Al-Quran mereka bisa nangis karena hatinya lembut. Nah, kita belum. Insya Allah kita dengan berjalan, kita dengan seiringnya berjalan, kita belajar, insya Allah kita mudah-mudahan hati kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, lembut. Kemudian membaca istighfar, sering istighfar dan bertaubat, ini juga bisa melembutkan hati. Dan yang terakhir, duduk bersama orang-orang soleh, ya. Itu bisa melembutkan atau mengingatkan kita kepada akhirat dan menjadi khusyuk ketika kita mengingat Allah. Penutup karena sudah azan, saya akan membacakan doa ya. Saya terjem bahasa Indonesia aja lah. Saya baca bahasa Indonesia aja karena
Bahasa Arabnya terlalu kecil, pakai kacamata bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hati kami khusyuk dalam mengingat-Mu. Janganlah Engkau jadikan ia keras dan lalai. Anugerahkanlah kepada kami taubat yang tulus sebelum kematian. Amin. Dan itu aja. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.